Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali dalam sesi perkuliahan Seni Rupa, mata kuliah Seni Rupa Kontemporer, program studi Seni Rupa, Fakultas Industri Kreatif, Telkom University. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan seni rupa kontemporer. Mari kita simak penjelasannya. Baik, sebelum kita membahas tentang sejarah dari seni rupa kontemporer, tidak ada salahnya kita sedikit mereview atau melihat kembali, mengingat kembali bagaimana perjalanan atau era perkembangan dari seni rupa itu sendiri. Di bawah ini sudah terlihat ada bagian dari era perkembangan seni rupa. Kita bisa melihat yang pertama adalah era historical art. Yang ini terjadi atau terdiri dari era prehistorical hingga ancient atau masa kuno. Jadi seni rupa terjadi mungkin sekitar tahun 1 hingga beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Itu sudah ada. Kemudian masuk ke era ancient yang mulai 1 Masehi hingga sampai ke abad 12, yaitu masa ancient atau masa kuno, ya, yang disambung kemudian dengan modern art. Modern art ini kita kenal dengan masa-masa Renaissance, klasik, dan romantik. Bagaimana seni visual menjadi sebuah mahakarya yang sifatnya mapan, besar, ya, dan memiliki nilai prestis yang tinggi, terutama di era-era Renaissance dan klasik. Nah, setelah masuk abad 19 akhir menuju abad ke-20, maka terjadi pergolakan-pergolakan dalam perkembangan dunia seni yang tentu saja dipengaruhi oleh kondisi sosial pada saat itu, sehingga lahirlah era kontemporer atau seni rupa kontemporer ini, ya, mulai dari abad 20 hingga saat ini. Nah, ini adalah secara garis besar perkembangan dari seni rupa yang terus-menerus sampai saat ini masih selalu memiliki inovasi dan berkembang sesuai dengan zamannya. Ya, berikutnya ini adalah lini masa atau timeline era perkembangan seni rupa yang secara lebih detail digambarkan, khususnya mulai dari era modern hingga era kontemporer. Kita mengenal era modern ini diawali dari abad 12 ya, tahun 1200 di era Gotik, kemudian masuk Renaissance, di mana di era inilah antara Renaissance, kemudian Barok, masih masuk ke dalam era klasik, kemudian Rokoko sampai ke era neoklasisisme ini, impresionis dan ekspresionis ini merupakan era-era di mana seni visual atau seni rupa berkembang sangat pesat dengan berbagai gaya-gaya lukis dari senimannya, gaya-gaya visual dari senimannya. Nah, tentu saja ini juga dipengaruhi oleh perkembangan faham atau isme-isme yang ada di kalangan seniman, sehingga setelah zamannya ekspresionisme, ya, terutama itu setelah Perang Dunia Pertama, ya, ekspresionisme, muncul era-era baru seperti atau pemahaman baru seperti era kubisme. Kemudian muncul abstrak art atau seni abstrak. Kemudian muncul seni konstruktivisme, dan tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian muncullah di akhir-akhir awal Perang Dunia Kedua ini muncul surrealism. Nah, hingga pada akhirnya di tahun 1940-an hingga 50, setelah Perang Dunia Kedua selesai, masuklah ke dalam ranah seni kontemporer. Di sini muncul tahun 1958 ada pop art, kemudian ada konseptual art dan minimalis, dan diakhiri dengan adanya digital art yang sampai saat ini
digital art ini atau konteks dari digital art ini masih selalu berkembang. Bahkan dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih saat ini, digital art berubah menjadi sebuah karya yang sifatnya virtual. Tentu saja menggunakan teknologi-teknologi yang semakin canggih, ya, menggunakan internet yang saat ini sangat-sangat pesat berkembang, dan juga teknologi-teknologi artificial intelligence yang semakin dikembangkan oleh para seniman-seniman atau semakin digunakan oleh para seniman-seniman khususnya di era kontemporer. Baik, sedikit kita menelisik ke arah sejarah seni rupa kontemporer. Seperti yang sudah dijelaskan tadi melalui lini masanya, maka kita bisa lihat di sini bahwa seni rupa kontemporer ini adalah aliran yang memang dipandang lebih populer atau dikatakan era ini menjadi populer setelah era tahun 1940-an hingga 50-an. Mengingat pada masa itu seni modern yang sifatnya klasikisme dan seni-seni impresionisme itu selalu dikaitkan dengan ide-ide atau bahkan perspektif yang memang kurang menarik bagi para seniman-seniman, khususnya seniman-seniman yang berkembang atau yang muncul, yang hadir setelah Perang Dunia Kedua. Nah, artinya apa? Di sini terjadi pergeseran antara dunia seni yang sifatnya agung, adiluhung, ya, memiliki gaya-gaya yang mapan, khususnya modernisme ini, dari dunia barat atau Eropa Barat yang pada saat itu kiblatnya adalah di Paris, ya, di kota Paris, berpindah ke Amerika yang menjadi pusat peradaban seninya modernnya ini, seni pasca modernnya ini adalah di New York, ya. Nah, disitulah mulai muncul adanya pop art. Era kontemporer sudah mulai muncul di sana. Walaupun secara umum di zaman modern juga pemahaman-pemahaman yang mulai mengkritisi karya-karya seni di zaman modern ini sudah mulai muncul, sudah mulai hadir, ya. Nah, artinya apa? Bahwa seni kontemporer ini berkembang tidak serta-merta langsung hadir berkembang, tapi melalui proses-proses yang memang terjadi pada saat zaman modern itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 1950-an seniman barat yang terkenal ini Jackson Pollock, ya, inilah yang memimpin gerakan-gerakan awal yang menuju gerakan abstrak, ingin mengubah gerakan-gerakan dari yang sifat dari gaya-gaya modern menuju gaya-gaya yang lebih bebas, memiliki kebebasan yang lebih kekinian. Dan pada saat itu tahun 1950-an ini disebut dengan era atau gaya abstrak ekspresionisme, ya, khususnya dalam karya seni lukis, ya, seni visual, seni lukis pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1960-an seorang seniman, ya, Andy Warhol, ya, dari Amerika ini memisahkan diri, ya, berani untuk memisahkan diri dari seni sifatnya konvensional dan tradisional era modern menuju ke seni, arah-arah seni yang sifatnya komersial. Makanya dari Andy Warhol inilah lahir karya-karya seni pop, ya, atau pop art, ya. Karena apa? Lebih mengutamakan pemahaman atau tren yang berkembang atau yang populer di masyarakat. Ya, dengan demikian kita dapat melihat bahwa seni rupa kontemporer ini awalnya memang tumbuh bersama dengan modernisme, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ketika di sini ada modernisme, maka gerakan-gerakan dari seni rupa kontemporer sudah mulai muncul di pertengahan puncak-puncaknya era modernisme, ya, sehingga pada saat itu dua aliran ini memang bergerak secara terpisah. Modernnya masih penuh dengan masih menuju puncak atau masih berada di puncaknya, ini sudah berkembang, ya, sampai era modern ini makin lama semakin tergerus, ya, terdistorsi oleh pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran baru dari para seniman yang masuk ke ranah seni kekinian atau seni kontemporer. Dengan demikian, maka seni kontemporer ini dikatakan sebagai usaha untuk membangun perwajahan seni rupa baru yang ingin berusaha menentang seni modern yang sudah mapan, ya. Sehingga memang bagi pemikir seni rupa kontemporer, seni modern ini terutama yang berasal dari pemikiran barat atau western thinking, dalam hal ini Eropa,
dianggap kuno atau sudah tidak berlaku karena masih memikirkan tentang visi-visi kolonial, visi-visi untuk apa namanya eh, membuat kepincangan-kepincangan di dalam atau di dalam dunia seni itu sendiri atau antar para seniman itu sendiri, sehingga para seniman kontemporer ini ingin berusaha membebaskan diri bahwa dan mengatakan bahwa seni itu tidak terikat oleh apapun, hanya terikat bagaimana seorang seniman ini menyampaikan ekspresinya, menyampaikan idenya melalui sebuah karya seni. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ya, berdasarkan penjelasan dari sebelumnya, maka kita mengetahui bahwa seni rupa kontemporer ini merupakan murni gagasan, ide, dan inovasi dan serta imaji dari seniman diwujudkan dalam bentuk karya yang tentu saja berlaku pada masa yang sifatnya kekinian atau pada saat ini atau pada saat sedang terjadi, waktunya bersamaan dengan yang terjadi. Nah, oleh karena itu tentu saja gaya-gaya yang dimiliki oleh para seniman akan sangat bervariasi, ya. Seniman kontemporer, ya, pada dasarnya memiliki banyak pendekatan dalam menciptakan suatu karya dengan beragam media dan materi, ya, untuk menyampaikan konsepnya serta tema yang akan diangkat oleh seniman tersebut. Pendekatan ini bisa jadi pendekatan berbagai hal, bisa jadi pendekatan melalui medium, mengkolaborasikan berbagai media yang bisa dijadikan sebuah karya seni visual, ya, atau mengkolaborasikan dengan bidang-bidang ilmu lain yang mungkin bisa menjadi sebuah kekhasan baru, karakteristik baru dari karya seni yang akan diciptakannya atau dibuat. Nah, dengan demikian seniman dapat memperoleh inspirasi dari banyak hal, tidak terpaku pada pakem-pakem yang sudah ada di sebelumnya, ya, tapi bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari banyak hal, dan karya yang tercipta pun lebih sering atau berasal dari keinginan ekspresi diri, ya, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat bentuk-bentuk karya seni atau wujudnya itu seringkali menjadi unik, ya, di luar ekspektasi, ya, dan juga tidak tidak mudah untuk dipahami. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik dari seni kontemporer ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang seniman untuk berinovasi dan mengeluarkan karya-karya yang relevan dengan zaman saat ini, ya, seperti menggunakan media baru, mengkolaborasikan, mengeksplorasi, bahkan mengelaborasi warna-warna, dan juga bagaimana menggunakan teknik-teknik baru yang berkaitan atau diadopsi dari bidang ilmu yang mungkin di luar dari ilmu seni, tapi menjadi salah satu dukungan atau pendukung untuk terciptanya sebuah mahakarya. Ya, berikut ini adalah gambaran secara garis besar ragam seni rupa kontemporer yang berkembang hingga saat ini. Ada pop art, ya, yang digagas oleh Andy Warhol, kemudian ada fotorealisme, ada minimalisme, yaitu karya seni yang memang menggunakan ide yang sangat minimalis tapi syarat akan makna. Sampai sama dengan konseptualisme, bagaimana di sini adalah mengusung konsepnya, ya, pemahaman yang mengusung tentang konsep daripada wujud dari karyanya. Kemudian ada performance art. Nah, ini performance art ini juga menjadi salah satu bagian dari seni rupa kontemporer karena bagaimana wujud karya seni itu dipersonifikasikan atau diinterpretasikan, direpresentasikan kepada tubuh dari seniman itu sendiri. Dan yang terakhir adalah new media art atau seni media baru yang hingga saat ini masih terus berevolusi, masih terus berinovasi untuk mencari bentuk-bentuk yang memang mungkin akan berbeda-beda dalam setiap seniman yang membuatnya. Rekan-rekan mahasiswa, demikian penjelasan ringkas tentang sejarah dan perkembangan seni rupa kontemporer. Semoga bisa menginspirasi dan memberikan motivasi buat rekan-rekan untuk
lebih mengetahui, memperdalam lagi pemahaman-pemahaman terkait dunia seni rupa atau visual art yang berkembang hingga saat ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Sampai berjumpa kembali dalam sesi-sesi perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.